Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Senang sekali kita boleh mempelajari Alkitab setiap hari. Dan pagi hari ini, saudara, kita akan belajar dari perjalanan Musa ketika dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Satu kali dalam Keluaran pasal yang ke-15 diceritakan, mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Nah, di sini ada satu peristiwa yang juga mengajarkan kita bahwa Am, orang Israel itu sekalipun mereka sudah tidak ada di dalam perbudakan karena sudah keluar dari Mesir, tapi mereka masih punya mental seorang budak, saudara. Pada saat itu mereka tidak bisa minum karena air yang ada di situ rasanya pahit, mereka tidak dapat minum. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa ya. Mereka berkata, apakah Tuhan mau kita mati di tempat ini? Apakah kurang kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini? Kalau kita flashback sedikit, saudara, Tuhan baru saja melakukan mujizat yang besar buat mereka. Tuhan membelah laut di depan mereka, sehingga mereka dapat berjalan di tanah yang kering. Bukankah itu perkara yang luar biasa? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu menyediakan air buat mereka, ya. Padahal Tuhan sudah melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu. Tuhan mengendalikan alam semesta dengan membelah laut di depan mereka. Nah, tapi itu baru sebagian kecil dari apa yang mereka lakukan di hadapan Allah, bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka hidup dalam tegar tengkuk yang luar biasa. Nah, di pasal ini juga, di pasal yang ke-15 ini juga, kita akan belajar tentang satu nama Allah. Kali ini Allah sendiri yang berkata bahwa akulah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Tuhan menguji bangsa Israel di situ. Dan Tuhan berkata kepada mereka, kalau kamu mengikuti, mendengarkan setiap perkataanku kepadamu, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan terhindar dari setiap tulah yang aku berikan kepada orang Mesir. Dan Tuhan berkata, akulah yang menyembuhkan engkau. Jelas sekali pesan di sini bahwa Tuhan ingin bilang sama orang Israel, dan juga buat setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini bahwa Tuhan itu adalah pencipta manusia. Dia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Setiap kali saya berdoa untuk orang sakit, saya selalu mengingat perkataan ini bahwa tubuh kita ini adalah buatan Tuhan. Dan Tuhan yang paling tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dokter dan segala obat-obatan itu hanyalah sarana kesembuhan. Tapi kesembuhan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dan seringkali kita suka salah persepsi tentang kesembuhan. Kita pikir kesembuhan itu waktu penyakit kita totally hilang. Tapi kalau kita mau lihat dari Alkitab, Tuhan itu sebenarnya menyembuhkan hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan, hati kita yang penuh dengan berhala disembuhkan terlebih dahulu, maka hal itu sudah cukup untuk membuat kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara melihat Rasul Paulus, bagaimana dia berdoa untuk sesuatu, dan Tuhan tidak menjawab, dan Tuhan jawab apa buat Paulus? Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya, Tuhan tidak menghilangkan duri dalam daging dalam hidup Paulus. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan berkata kepada Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, Tuhan menyembuhkan hati kita dan dia membuat kita berani untuk kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah dia, sehingga sakit secara fisik tidak mampu menghalangi kita untuk percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sakit secara fisik tidak membuat kita meragukan kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih daripada kesembuhan secara fisikal, saudara. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah penguasa atas tubuh kita. Dan itulah nama Allah kita. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Allah penyembuh setiap kita. Tidak peduli penyakit apa yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita. Dan Tuhanlah penyembuh yang sempurna. Tapi sebelum kita sampai ke sana, biarlah kita juga belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan mengatakan nama itu, bahwa akulah Yehova Rafa. Tuhan sebenarnya sedang ingin menyembuhkan hati mereka yang penuh dengan berhala, yang penuh dengan penolakan, yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka itu umat pilihan dan Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib di depan mereka. Masa soal air aja mereka bersungut-sungut. Tapi seringkali juga hal itu terjadi buat kita kan. Tuhan sudah pernah lepaskan kita dari persoalan di masa yang lalu, dan ketika untuk menghadapi persoalan yang berikutnya di hari-hari ini, seringkali kita seperti tidak percaya bahwa Tuhan mampu tolong kita. Dan biarlah pagi hari ini kita belajar bahwa
Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Dia yang menolong kita di masa yang lalu. Dia juga Tuhan yang mampu tolong kita hari ini. Dia yang berkuasa atas tubuh kita. Dia yang berkuasa menyembuhkan. Bahkan bukan hanya tubuh kita, hati kita pun sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh belajar bahwa Engkaulah yang berkuasa atas tubuh kami. Engkaulah pemilik tubuh kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang menyatakan dirimu sebagai penyembuh bagi setiap kami. Pagi hari ini aku berdoa bagi umat-Mu, dimanapun berada ya Tuhan, biarlah Engkau menjangkau mereka dari tempat yang maha tinggi. Mungkin ada yang berdoa untuk sakit penyakit mereka. Mungkin ada yang mulai kehilangan kepercayaan kepadamu, mulai meragukan Engkau. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menolong kami untuk memahami bahwa Engkau mau terlebih dahulu menyembuhkan hati kami, sebelum Engkau melakukan yang lebih besar lagi. Karena mujizat tidak mampu mengubah hati kami, tapi pengenalan akan Engkaulah yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.